Apakah gelas kaca tidak bisa menggantikan piala kaca jok ini? Efek visualnya hampir sama. Biaya bisa turun 70% loh. Baju bidadari ini harus pakai bulu phoenix? Apa salahnya pakai bulu ayam? Hati naga dan sumsum phoenix ini hanya segini sedikit. Sama sekali tidak cukup buat kenyang. Biaya dekorasi adegan pesta tari 9.999 mawar emas foil. Gimana sih? Aku sama sekali tidak melihatnya. Uangku habis semua. Kaisar Langit ternyata memakai acara perjamuan persik untuk memberi bunga kepada Peri Sweme. Dewa kekayaan kecil, diamlah untukku. Yang mulia, Anda salah langkah nih. Peri Sweme ini adalah pohon plum berusia 10.000 tahun yang berhasil mencapai tingkat dewa. Anda harus tahu, otak kayunya ini sama sekali tidak punya perasaan cinta. Ini jelas-jelas usaha yang hanya rugi doang. Kamu cepat turun ke dunia manusia untuk mengalami penderitaan, merasakan kesulitan hidup. Ini umat harus dan juga selalu pelit banget sama uang. Keluarga Shen kami adalah keluarga bangsawan kaya terkenal di Jiangcheng. Karena kamu sudah menikah masuk ke keluarga kami, kamu harus jaga bicara dan perilaku. Jangan sampai memalukan keluarga Shen kami. Keluarga Shen? Kemana Kaisar Langit mengirimku ini sih? Ini asli, dia bodoh, ada yang tinggal di desa. Dia berhasil menikah ke keluarga kaya berkat perjanjian pernikahan dari nenek moyang. Tapi tidak dihargai oleh keluarga mertua. Akhirnya dibunuh oleh Kaisar Tuan King dengan fitnah. Kaisar Langit, kamu ini. Tindakanmu terlalu kejam sekali. Ini bukan mengalami cobaan sama sekali. Ini jelas-jelas masuk neraka 18 lapis. Kamu ngomongin apa sendiri di sana? Dengar ya, kakak Wan King dan kakak laki-lakiku itu kan teman kecil sejak kecil. Dia bukan anak nenek yang bersikap mau kamu masuk ke keluarga ini. Mereka sudah bersama dari lama. Sekarang orang tua kakak Wan King di luar negeri. Dia tinggal sementara di keluarga Shen. Kamu lebih baik tingkah laku yang baik. Memang keluarga Shen kami banyak berhutang pada Wan King. Kamu harus mengalah dia. Itu sebagai ganti kompensasi juga. Mengerti, Bu. Sekarang kamu masih punya time buat ngajarin aku. Nanti setelah keluarga Shen bangkrut, ibu mertua cantikku dan adik ipar yang polos ini akan menjadi pasangan ibu dan anak yang menari di klub malam buat bayar utang. Satu tarian dapat 80.000. $800 juta butuh tarian 1.250 hari. Itu berarti 35 tahun. Apa ini sebenarnya penurunan moral? Atau penyimpangan sifat manusia? 35 tahun kerja, seluruhnya saya berikan untuk klub malam ini. Nenek sudah tua badan lemah, masih juga mau bersaing dengan anak muda di posisi utama. Kakakmu bicara apa itu? Tidak benar, dia bahkan tidak membuka mulut. Bagaimana kita bisa mendengarnya? Kak Wan King, Kak Wan King. Wan King mau kemana? Bibi. Sudah sejak dua-dua kembali, lebih baik saya pergi saja. Kalau saya orang luar masih tinggal di sini, takutnya hati adik akan tidak senang. Hebat sekali taktik mundur untuk maju, main drama sendiri malah bikin saya yang salah dituduh. Pura-pura bawa koper kosong, sebenarnya tidak mau pergi sama sekali kan? Kenapa dia baru pulang sudah menyerang Kak Wan King? Kamu bicara apa lagi yang tidak benar itu? Koper Kak Wan King. Bagaimana mungkin kosong? Benar-benar kosong, ternyata memang kosong. Wan King. Kamu orang luar apa yang ketawa? Saya paling tahu sifat Kak Wan King. Pasti dia tidak sempat merapikan barangnya. Kak Wan King tidak boleh pergi. Yang harus pergi itu Qian Duo. Bibi. Ahau, saya sudah tinggal di keluarga Shen bertahun-tahun ini. Kecuali koper ini, barang-barang yang lain. Semua yang kalian berikan untuk saya tidak punya muka untuk membawa barang milik keluarga Shen. Walau seujung rambut pun tidak. Bibi. Jangan salahkan Duo ya. Duo, saya akan pergi sekarang juga. Tidak akan tinggal di sini buat kamu kesal. Kamu benar, karena kamu sudah memutuskan untuk pergi. Kami tidak akan menahanmu, hati-hati di jalannya. Akhir-akhir ini cuaca akan turun suhu. Apa pakaian yang kamu bawa cukup? Lihat ingatanku ini, kamu juga tidak ada banyak barang yang dibawa. Kalau begitu saya doakan kamu selamat di perjalanan. Qian Duo, kenapa kamu bicara seperti itu sama Kak Wan King? Kak Wan King sudah tinggal bertahun-tahun di rumah kita. Kami sudah menganggapnya seperti keluarga sendiri. Dengan alasan apa kamu usir dia pergi? Bukan maksud saya seperti itu. Sangat galak sekali. Orang yang bercinta memang tidak bisa dilawan. Jadi itu Wan King. Tidak bisa menikah dengan anak pertama keluarga Shen, lalu dia bersama saya dan menikahi keluarga. Kalau tahun, adik kami itu jadi keluarga sekarang.
Dia baru saja menginjak 18 tahun loh. Ternyata dia tahu kalau aku diam-diam mencintai Kak Wan King. Apakah itu yang kamu katakan? Kalau begitu, anak yang ada di perut Wan King sekarang adalah milik adik ipar laki-laki. Yunhao, kamu dan... Tidak ada hal seperti itu. Aku bahkan belum pernah pacaran. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Ah tidak, Shen Yunhao. Dia sudah mabuk pada malam pesta dewasa itu. Mungkinkah itu anak suamiku? Tapi dia itu mesin pencetak uang hidup. Yang ada di matanya cuma KPI dan laporan keuangan doang. Tidak mungkin kan dia hamil karena pikiran doang? Beuh. Aku melihat kakak Wan King muntah-muntah semalam. Menurutmu, apakah dia benar-benar hamil? Duo-duo, nanti setelah aku tidak ada, kamu harus jaga baik-baik bibiku dan juga keluarga Shen untukku. Peluk sekuat ini, apa kamu takut aku tidak tahu? Kamu memasukkan sesuatu ke dalam sakuku? Lalu langkah selanjutnya, apakah? Kamu akan menangis mengatakan gelang hilang, lalu menangkapku basah-basahan. Menuduhku mencuri? Walaupun kakak Wan King tidak suka Qian Duo-Duo, dia pasti tidak akan melakukan hal macam ini kan? Bibi, gelang pusaka saya itu Ti. Kakak Wan King, Ternyata dia benar menebaknya. kamu terlalu ramah sekali ya. Pertama kali ketemu sudah diam-diam memberiku hadiah perkenalan sebesar ini. Ini kan berlian putih kelas atas 10 karat. Karena ini sudah niat baikmu. Ya sudah aku akan terima dengan terpaksa. Lain kali jangan lakukan ini lagi ya. Bu, memang benar itu gelang kakak Wan King. Kakak ipar seolah peramal. Wan King benar-benar sejahat itu ya? Lalu dia bilang keluargaku akan bangkrut. Apakah itu juga akan jadi kenyataan? Duo, kalau kamu suka ya sudah ambil saja. Ini anggap saja sebagai hadiah perkenalan aku untukmu. Hang, Bibi, Zi, Yunhao. Aku pergi duluan. Kakak Wan King kamu tidak boleh pergi. Bu, kalau Kak Wan King mau memberikan gelang seharga itu untuk Qian Duo-Duo, pasti tidak seperti yang dikatakan. Kamu datang saja sudah di rumah ini. Kacau balap, apa sebenarnya niatmu? aku tidak. Dia yang memberikannya sendiri padaku. Anak bodoh ini masih selalu melindunginya. Beberapa waktu lagi, dia bos ini hari ini orang yang dia cintai. Keranjang wanita kaya berusia 60 tahun dan dihisap habis sampai tak bersisa. Akhirnya tidak bisa mengurus diri sendiri, bahkan akan mengompol. Qian Duo-Duo, kamu. Nyonya, makan sudah siap. Sudah, jangan berisik. Wan King juga ikut makan di sini. Apapun masalahnya, bicarakan setelah makan. Hari pertama turun ke bumi, langsung untung 1 juta. Asyik. Sayangku, aku belum selesai denganmu. Ini suamiku si bos galak, ganteng lagi, kaya raya. Masih perjaka polos lagi. Dada bos galak semulus ini ya rasanya? Siapa yang bicara? Halo suami, panggil saja Duo-Duo. Inikah istri yang nenek atur untukku? Tadi itu pikirannya, tapi kok dia tahu aku masih perjaka? Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, tapi sepertinya ada yang tidak beres. Kamu, Ayo pergi. Jujur saja, suami murahan ini memang ganteng banget. Sayangnya masih muda sudah diracun pelan-pelan. Setahun lagi ginjalnya akan gagal, tapi setelah dia pergi, aku jadi janda muda, bebas finansial. Hidup surgawi pun tak sebaik ini. Apa? Aku diracuni? Tinggal setahun lagi mati? istri ini, hari ini ngomong apa jadi kenyataan. Kamu harus jaga ginjalmu baik-baik. Kamu lihat? Iya, Bu, kamu benar-benar percaya omongannya? Dia tidak hanya mengutuk kita, tapi juga Kakak Wan King punya anak. Ini merusak nama baik orang. Wan King hamil? Punya siapa? Ribut-ribut, ada apa ini? Jing'an, kamu sudah pulang dari dinas? Cepat makan. Aduh, anak dalam perut Wan King. Ternyata anak ayah mertua. Duo-duo. Maaf, minta maaf, aku terlalu emosi, maaf ya. Keluarga Shen selalu mengira Wan King suka pada Shen Tinyu. Tak disangka, dia sudah lama bersama ayah mertua. Keduanya bekerja sama merencanakan bisnis keluarga Shen. Bahkan berusaha menghalangiku masuk. Kata aku Shen, setelah menikah, harta keluarga akan resmi berpindah ke tangannya. Kamukah yang nenek? Atur untuk jadi pasangan menikah Ting Yu? Ayah,
Aku Qian Duo. Setelah masuk keluarga Shen, perhatikan statusmu. Bau busuk ini merusak nama keluarga Shen. Baik, ayah. Kamu berani mencelaku? Kamu cuma pria miskin yang naik kelas. Kamu cuma bisa naik kelas lewat pernikahan. Sekarang ayah, jadi konsak. Tapi Fu Wanqing ini sangat kejam demi uang, apapun dia lakukan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku dan Jing An sudah puluhan tahun bersama. Kami lihat Wan Qing tumbuh besar. Bagaimana mungkin mereka melakukan ini? Nona Wan Qing, ini khusus saya masak untukmu. Sarang burung walet dan gelatin kulit keledai, makanlah lebih banyak. Sekarang waktunya tepat untuk memulihkan energi. Iya, akhir-akhir ini wajahmu pucat, harus banyak makan bergizi. Terima kasih perhatiannya, Paman. Wang Ma ini kok familiar ya? Wah, ternyata Wang Ma adalah selingkuhan lain ayah mertua. Hebat, tua muda tak dilewatkan. Ayah mertua ini ahli manajemen waktu. Sebelum pulang masih sempat bermesraan dengan Wang Ma di hotel. Bekas di tubuh Wang Ma ini terlalu jelas. Kerah baju hampir tak bisa menutupinya. Jelaskan, bekas ini dari mana? Nyonya, ini kan privasi saya. Iya, Mingshu, Wang Ma masih lajang. Wajar punya privasi. Kamu menanyakannya di depan umum begini. Bagaimana dia tidak malu? Kapan bicaraku boleh kamu selingi? Jelaskan jelas, atau jangan kerja di sini lagi. Nyonya, saya sudah bekerja bertahun-tahun di sini. Sifat saya kan Nyonya tahu. Kenapa hari ini mempermalukanku seperti ini? Aku yang memalukanmu? Kamu yang tak tahu malu? Wang Ma, ini kan pria yang kamu bilang rawat di rumah sakit waktu itu, katanya. Kalian sudah pacaran. Pacaran itu bagus. Jangan malu-malu. Iya dia. Saya cuma pikir. Kita sudah sepuh, takut orang bergosip kalau ketahuan. Jadi saya sembunyikan. Sudah jelas. Wang Ma pergilah dulu. Mingshu, ayo kita makan. Ada yang aneh, pasti ada masalah. Fu Wanqing baik hati sekali. Membantu Wang Ma menutupi. Jangan-jangan takut kalau Wang Ma pergi. Tak ada yang bantu dia meracuni? Cukup, Qian Duo. Jangan ngomong sembarangan di sini. Shen Yunhao, perhatikan sikapmu, dia adalah kakak iparmu. Masih bisa melindungi istri, suami memang hebat dalam segala hal. Sayangnya, terlalu hebatlah dia, sampai-sampai dibenci oleh ayahnya sendiri. Dan oleh selingkuhan yang ingin naik pangkat, yang menganggapnya duri dalam daging dan memberinya obat. Aku dirugikan oleh ayah dan Wan Qing. Ibu mertua sudah lama tidak mengurus perusahaan, adik-adik masih kecil. Menantu dari desa seperti aku, tidak bisa membuat kehebohan apapun. Begitu Shen Tingyu pergi, harta keluarga ini, bukankah akan diserahkan begitu saja kepada ayah mertua yang masih kuat? Dan kepada selingkuhannya? Tolong periksa obat-obatan yang dibeli ayahku dalam setahun terakhir. Mingshu, ada klien yang tiba-tiba pulang dari luar negeri, aku harus menemui mereka. Makan belum selesai. Klien apa yang begitu mendesak? Waktu klien terbatas, kesempatan langka, aku harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Mingshu, tenang saja, setelah aku bertemu, aku akan segera kembali. Bu, aku juga ada janji dengan teman, aku pergi dulu. Dua orang ini begitu tidak sabar. Takut orang lain tidak tahu perselingkuhan mereka? Bu, aku sudah kenyang. Aku akan naik ke atas untuk membereskan kamar. Bu, katanya ayah dan kakak Wan Qing. Tidak mungkin, pasti wanita itu yang berbuat jahat. Ayo, periksa kamar ayahmu. Aku ingin tahu, apakah yang dia katakan benar atau bohong. Bu, semua tempat yang mungkin menyembunyikan sesuatu sudah diperiksa. Tidak menemukan apapun. Sudah kubilang, kakak Wan Qing dan ayah. Orang seperti itu, semuanya gagal dulu. Yang mengadu domba di sini. Bu, jangan-jangan Qian Duo ini iri pada kakak Wan Qing. Jadi dia menggunakan cara ini untuk memaksa Bu mengusirnya? Betul, tiba-tiba saja ngomong hal-hal aneh. Apa anak, apa perselingkuhan, bikin kita seperti orang bodoh. Berkutat di sini. Baru datang sudah main akal-akalan seperti ini. Hampir saja menipu kita semua. Banyak sekali orangnya. Bu, ini lagi apa?
Pembersihan besar-besaran? Kian Duo, berani sekali kau bicara. Kalau bukan karena omong kosongmu, kamar ini tidak akan berantakan seperti ini. Katakan, apa yang aku bilang? Ibu mertua yang bodoh, cari bukti, ngobrak-abrik di sini percuma. Si brengsek dan selingkuhannya pasti sudah membereskannya. Tidak, tunggu. Pasangan lucu itu benar-benar berani datang ke hotel milik keluarga Shen untuk berbuat mesra. Bu, apakah sore ini Anda akan memeriksa hotel? Iya, benar. Ada rencana seperti itu. Yun Haozi, kalian berdua ikut saya, lebih kenal bisnis keluarga. Bu, Anda benar-benar percaya omong kosongnya. Yunhao, ibu suruh pergi ya pergi. Jangan banyak bicara. Wah, kebetulan sekali. Bu, suamiku, aku juga mau ikut. Ajak aku dong. Aduh, bagaimana caranya mengingatkan mereka? Soalnya, adegan menangkap selingkuh keluarga kaya, aku tak mau lewatkan. Kian Duo yang baru datang itu. Lidah tajam, sama sekali tidak mudah ditangani. Gadis liar dari gunung. Bisa jadi apa? Tenang saja, ada aku. Bos Shen, bosku sedang bertemu dengan klien yang sangat penting. Dia khusus berpesan. Siapapun tidak boleh ganggu. Klien penting apa sampai berani halangi ibuku? Betul, kalau tahu diri, cepat minggir. Bos Shen, jangan susahkan saya, karyawan kecil ini. Bosku benar-benar beri perintah ketat. Susah? Aku tanya, siapa sebenarnya di dalam? Datang, adegan puncak akan segera tiba. Kalian sedang apa? Tante, Tingyu, kenapa kalian datang? Saya tidak sengaja menumpahkan air ke dokumen paman. Sedang diatasi. Bos Shen, bosku sedang bertemu dengan klien yang sangat penting. Cepat. Kak Wan King, kamu tidak apa-apa? Bu, sepertinya semua salah paham. Jangan marah. Kian Duo, lihat baik-baik. Mana ada hal yang memalukan di sini? Kenapa kamu fitnah Kak Wan King? Tapi kalau saya tidak ingat salah, bukannya Kak Wan King janji dengan teman? Kenapa muncul di hotel? Sebenarnya apa yang terjadi? Ya Wan King, kenapa kamu di sini? Tante, begini kejadiannya. Paman janji bertemu Pak Sidiwen untuk kerjasama. Saya punya teman yang kebetulan pernah kontak dengan Pak Sidiwen. Paman minta saya jembatani. Ya Ming Shu. Untungnya Pak Sidiwen dan teman Wan King belum datang, kalau tidak, kalian. Haha, lebih baik kita pergi dulu. Sudah Bu, kita pergi dulu. Lihat, cangkir tehnya ada di sini. Apa ini bisa dipalsukan? Cuma taruh cangkir teh saja. Shen Yunhao ini, benar-benar otak cinta stadium akhir, sudah tak tertolong. Kalau dia tahu, celana dalam renda, kakak Wan King yang dia idam-idamkan, masih tersembunyi di bawah selimut, pasti dia langsung. Hatinya pecah seperti kode QR. Apa yang ada di bawah selimut? Istri. Kamu mau apa, Pak Sidiwen? Hampir sampai, kalau ada masalah, kita bicara di rumah saja. Pulang? Gujingan, kamu kok panik sekali? Aku mau lihat apa yang ada di bawah selimut ini. Hei, Gujingan, ini apa? Kamu jelaskan dengan jelas. aku. Istri, aku juga tidak tahu ini. Manager. Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bos Shen, bosku. Maaf, celana dalam ini seharusnya milik tamu sebelumnya. Yang tertinggal, petugas kebersihan lalai saat membersihkan. Tidak mengganti spray sepenuhnya. Ini kelalaian saya.
Kesalahan paling dasar saja kalian bisa buat, hah? Standar tinggi hotel kita, kalian buang kemana? Untung kali ini Ming Shu yang menemukan. Kalau sampai tamu lain yang lihat, reputasi hotel kita. Bukan kalian yang hancurkan? Ya, benar teguran Bos Gu. Saya akan segera perbaiki. Benarkah begitu? Aduh, lihat. Wan King, masih diam saja ngapain? Cepat bawa ke rumah sakit. Hati-hati. Aduh. Baru ada masalah langsung jadi burung unta. Licik sekali orang ini. Pantasan bisa menipu keluarga Shen sampai berputar-putar. Dok, bagaimana kondisi Wan King? Tidak apa-apa, pasien hanya agak emosional. Sedikit gula darah rendah. Istirahat sebentar akan membaik. Bagaimana dengan bayinya di perutnya? Juga tidak apa-apa? Bayinya. Laporan pemeriksaan pasien. Aku salah paham tentangmu. Gu Jing'an. Sedang dibawain ke rumah sakit swasta ini untuk periksa kehamilan, pasti udah lama. Berkomplot sama dokternya. Apa yang kamu bilang? Cukup. Kamu sudah memfitnah Wan King. Sekarang mau menjelekkan ayah mertuamu juga? Baru masuk keluarga kami. Udah cari-cari masalah. Apa kamu mau? Hancurkan keluarga kami sampai puas? Bu, jangan marah dulu. Aku ajak dua-dua ngobrol di luar, kalian masuk dulu. Jenguk Wan King. Ayo. Kamu baru datang ke keluarga Shen, kenapa selalu menyerang ayah dan Wan King? Dan omongan-omongan tanpa dasar itu, apa maksudnya? Aku gak bilang apa-apa kan? Bukannya kalian yang nemuin sendiri? Ya ampun, si bos ini bintangnya lagi jelek. Dia berdiri di tempat ini, bentar lagi bakal ditabrak troli. Sampai cacat. Udahlah. Melihat dia udah cukup sengsara. Aku bantuin aja deh. Sampai sekarang, kamu masih mau tunggu. Hati-hati. Jadi kamu benar-benar tahu apa yang akan terjadi? Kalau gitu, omonganmu sebelumnya. Aduh, itu cuma omong kosong. Sayang. Aku cuma terlalu sayang sama kamu. Jadi, begitu lihat kamu dalam bahaya, potensiku langsung meledak. Wah, ototnya enak banget dipegang. Keras dan kencang, aku harus manfaatkan waktu ini. Buat meraba-raba. Hai, Bos Shen. Bos Gu selama setahun terakhir, setiap bulan beli obat tradisional yang mengandung guan mutong. Obat ini kalau diminum lama, bisa bikin fungsi ginjal rusak cepat dalam setahun. Dan gak bisa dipulihkan. apa? Dia benar lagi. Wan King, masih ada yang gak enak badan. Udah baik kan, Bu? Cuma agak lapar aja. Oke, kita beliin kamu makanan. Makasih, Bu. Kenapa mereka tiba-tiba datang hari ini? Aku juga gak tahu dan... Shen Ming Shu juga tahu. Kamu hamil? Apa? Ini disembunyikan dengan sangat baik. Bagaimana mereka bisa tahu? Cukup. Kamu sudah memfitnah Wan King. Sekarang mau menjelekkan ayah mertuamu? Baru masuk keluarga kami. Udah cari masalah, ini mau. Hancurkan keluarga kami sampai puas ya? Qian Duo, pasti dia. Gadis ini baru datang ke keluarga Shen, udah selidiki kami habis-habisan. Kalau bukan aku yang atur dokter sebelumnya, semua ini pasti udah terbongkar. Qian Duo, ada dia memang gak ada hal baik. Sepertinya, progres kita harus dipercepat. Rencana dimajukan. 3.672. 7.725. Aduh, gimana caranya? Sebelum keluarga Shen bangkrut, bisa dapetin lebih banyak. Uang asli ya?
Duo-duo, kamu lagi ngapain? Wah, persiapan strategis, pencegahan ekonomi, kalau butuh uang nanti. Harus berterima kasih sama aku. Dia butuh uangnya. Ini kartu tambahanku, kalau butuh uang, pakai aja. Rezeki datang, harta jatuh dari langit, semua berbunyi krek-krek. Gak ada apa-apanya dibanding kartu suami. Suamiku tenang, mulai sekarang, selama aku masih punya daging. Kamu pasti masih punya piring untuk dicuci. Yang Duo-duo, aku peringatkan kamu. Jangan pernah fitnah Wan King lagi. Kamu baru datang ke keluarga ini, lebih baik jangan cari masalah. Iya, Bu. Aduh, ibu mertuaku yang bodoh ini. Sepasang brengsek itu udah lama main gelap. Sekarang lagi kumpulin saham tersebar perusahaan buat kudeta. Kamu malah dipakai jadi senjata. Gak apa-apa, Bu. Meskipun bangkrut. Aku akan jagain, Bu. Pasti gak akan biarin. Bu dan adik ipar pergi nari PK. Siapa suruh aku baik hati? Cukup. Jangan sebut nari lagi. Hah? Bu, aku gak ngomong apa-apa. Bu salah dengar ya? Jangan coba-coba tipu aku. Barusan kamu bilang, mereka lagi kumpulin saham tersebar. Tinyu kamu juga gak ngurusin. Dengerin dia ngomong apa. Nanti aku jelasin. Duo-duo, aku sama ibu masih ada urusan. Kamu naik dulu. Hang. Bu, tenanglah, duduk dulu. Bu, hari ini aku di rumah sakit. Mendengar suara hati Duo-duo, dia bilang aku akan ditabrak troli. Awalnya aku juga tidak percaya, tapi tidak lama kemudian. Benar-benar muncul troli yang tidak terkendali. Maksudmu, dia benar-benar tahu apa yang akan terjadi? Ya, dan juga hari ini. Duo sedang berkontrak. Aku langsung suruh asistenku memeriksa, dan hasilnya. Ayah memang sudah lama membeli obat herbal Tionghoa yang menyebabkan gagal ginjal. Bu, beberapa ramalan Duo-duo semuanya jadi kenyataan. Sebaiknya kita bersiap-siap saja. Bu, kau panggil kami turun pagi-pagi. Apa ada hal yang ingin dibicarakan? Sekarang Tinyu sudah resmi menikah dengan Duo-duo. Sesuai wasiat nenek, perusahaan harus diserahkan ke tangan Tinyu. Kerja sama dengan Tuan Si Diwen dari Jingan. Biarkan Tinyu yang menanganinya. Tidak bisa. Bibi, kerja sama dengan Tuan Si Diwen. Sudah sampai pada tahap krusial, jika kita ganti orang sekarang. Takutnya akan menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Betul, Mingshu. Menyerahkan perusahaan ke Tingyu. Bukan berarti harus terburu-buru sekarang juga. Lebih baik kita selesaikan proyek ini dulu, baru. Urusan penyerahan bisa dilakukan nanti, tidak terlambat. Kerja sama kali ini adalah proyek paling penting grup kami untuk 3 tahun ke depan. Kalian tidak mau membiarkan Tingyu yang menanganinya. Apakah takut setelah dia berhasil negosiasi, proses penyerahan akan berjalan lancar? Tuan Si Diwen mau bekerja sama dengan grup Ming Seng kami. Tentu saja melihat kekuatan dan kejujuran grup kami, kedua hal itu tidak berubah. Apa salahnya bisa ada kesalahpahaman? Malahan kalian berdua, yang terlihat sangat gugup begini. Apakah kalian takut sesuatu? Tentu saja takut kalau kami menemukan hal kotor mereka dong. Pasangan bajingan ini tidak hanya memindahkan aset perusahaan. Mereka juga menggunakan suite hotel milik keluarga Shen. Jadi markas khusus mereka berbuat mesum di mana-mana. Lagi pula mereka punya fetis aneh, suka merekam. Proses mesum mereka yang tidak bisa disebutkan. Jijik, benar-benar jijik. Sayang, rasa kopi ayah. Kenapa beda sama kopimu? Tidak kusangka Nyonya muda bisa mencium baunya. Itu karena tuan-tuan dan tuan muda suka jenis biji kopi yang berbeda. Jadi baunya juga berbeda. Ya betul. Memberiku obat terlarang di rumah, cara yang paling mudah. Yaitu dengan mengutak-atik makanan dan minuman. Rasa kopi tiap orang berbeda-beda. Inilah momen yang tepat untuk mencampur obat secara terpisah. Mama Wang, hari ini aku tidak ingin minum kopi. Tolong ganti dengan susu. Tinyu, Mama Wang sedang menyeduh kopi. Butuh 4 jam. Kalau kamu tidak minum, bukankah sayang niat baiknya? Kapan tuan rumah minum apa? Harus lihat pengaturan pelayan? Wan King, apakah kamu terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga keluarga Shen? Baiklah, Tante. Aku terlalu banyak bicara. Aku sudah selesai makan, aku naik dulu. Kakak Wan King. Aduh sayang, Wan King juga bermaksud baik. Kenapa kamu marah besar begitu? Aku cuma bilang beberapa kata, kamu malah jadi kasihan. Jangan-jangan dia selingkuhanmu? Ngawur. Sudahlah. Lakukan seperti katamu. Kebetulan 2 hari ini, aku harus ke Hong Kong. Jadi negosiasi selanjutnya serahkan pada Ting Yu.
Apa tante tidak menyukaiku? Sejak Duo datang, dia sudah Marahi aku berkali-kali. Aku tahu apapun yang kukatakan. salah, tapi niatku tulus. Suami memang luar biasa. Sayangnya terlalu hebat. Hingga dibenci ayahnya dan si selingkuhan yang ingin naik pangkat. Dianggap duri dalam daging dan diracuni. Kalau tahu salah ngomong, ya kurangin bicara. Suamiku, kamu terlalu jujur deh. Maksud kakak Wan King ingin kamu menghiburnya. Bukan menyuruhnya diam. Kenapa sembunyi di pojok, menguping pembicaraan orang? Kamu tidak sopan sekali. Koridor ini area umum. Lagi pula, suaramu keras sekali, susah untuk tidak dengar. Kamu? Wan King, Duo adalah istriku. Perhatikan kata-katamu. Baik sekali, Kian Duo. Kau tunggu saja. Memang jujur banget. Tapi kalau melindungi pasangan, cukup menarik. Makanlah. Ini siapa? Ini Paman Kin, teman lamaku. Oh, halo Paman Kin. Halo, Paman Kinmu ini biasanya tinggal di luar negeri. Dia dan Pak Sidiwen adalah teman sekelas S2. Dia tahu kamu mau ajak kerjasama dengan Pak Sidiwen. Makanya dia sengaja pulang dari luar negeri buat jembatani. Ini dia Qin Shuen. Teman kuliah ibu mertua, dulu naksir ibu mertua bertahun-tahun. Tapi, ibu mertua nggak mikir. Kalau dia bisa minta tolong Qin Shuen. Masa bapak mertua, yang juga teman kuliahnya, nggak kepikiran? Nggak kasih tahu ibu mertua. Ya karena Qin Shuen ini, udah lama di pihak bapak mertua. Bapak mertua sengaja atur Qin Shuen. Pulang sekarang, biar kontrak bisa ditandatangani dalam 2 hari ini. Lalu di acara penandatanganan, fitnah ibu mertua selingkuh. Lalu alihkan aset, biar cerai jadi wajar. Terus ambil alih perusahaan. Ibu mertua jatuh miskin. Qin Shuen ini malah jadi Big Brother ibu mertua. Nanti dia ajak ibu mertua ketemuan diam-diam. Lalu dikurung, disiksa berhari-hari. Wah, orang-orang paruh baya di dunia ini kok ekstrim banget, ya? Nggak bohong deh, cerita cinta paksa gini lumayan seru. MA. Paman Kin, udah malam. Kami masih ada acara lain. Hari ini nggak bisa tahan makan. oke, gak apa-apa. Mingshu, besok pagi aku jemput ya. MA, kalau benar seperti kata Duo. Mau gimana? Berani-beraninya mainin aku. Mikir aku lemah? Lagi pula mereka punya hobi aneh, suka merekam proses. Yang nggak bisa dijelaskan itu. Tingyu, ingat nggak yang dikatakan Duo? Gu Jing'an suka merekam proses perselingkuhan. Kamu cari cara ambil videonya. Kalau di acara penandatanganan, dia nggak buat masalah, kita damai-damai aja. Tapi kalau dia beneran kayak kata Duo, fitnah aku pasti bikin dia makan buah si malakama. Pak Sidiwen, kerjasama yang menyenangkan. Bos Shen, Pak Sidiwen. Selamat ya, kerja sama ini contoh bisnis yang bagus. Pasti hasilkan win-win solution. Ini berkat Bos Shen. Dalam kerja sama ini, Bos Shen gak cuma tunjukin kemampuan luar biasa, tapi juga buat aku lihat potensi besar grup Ming Seng bekerja sama dengannya. Adalah kehormatan bagi saya. Wan Sidiwen terlalu memuji. Bos Gu, ayah hebat punya anak hebat ya. Bos Shen muda dan berbakat. Pasti bisa memimpin Ming Seng ke kejayaan lagi. Aduh. Semoga kata-kata Bos Wang terkabul. Memang, Tingyu bisa menyelesaikan sendiri. Kerjasama dengan Tuan Sidiwen. Membuktikan kemampuannya dengan jelas. Jadi saya dan Jing'an memutuskan untuk menyerahkan hak pengelolaan grup Ming Seng sepenuhnya kepada Tingyu. Sudah lama saya dengar, sebelum pasangan Bos Shen senior meninggal, ingin menyerahkan perusahaan ke Bos Shen muda. Hanya saja selama ini, Gu Jing'an memonopoli perusahaan tidak mau lepas. Iya kan? Dia cuma pria Phoenix. Susah payah dapat kekuasaan, mana mungkin mudah melepas. Itu bagus sekali. Dulu saya sibuk urusan perusahaan. Tak terhindarkan mengabaikanmu, nanti. Setelah semuanya diserahkan ke Tingyu, saya ada waktu untuk menemanimu dengan baik. Dia bersikap begitu dermawan, apa benar aku yang berprasangka? Dulu kau cuma pelajar miskin dari desa, waktu ngejar ibu mertua. Sol sepatu bolong pun tak rela ganti, sekarang kau pakai. Sepatu kulit buatan tangan Italia,
Bicara bohong mata tak berkedip. Siapa? Siapa yang bicara? Aksi. Begini saja, saya sekarang langsung umumkan berita ini ke publik. Hahaha. Thank you, Tuan Sidiwen. Selanjutnya, saya ada hal penting untuk umumkan. Mohon kalian berdua istirahat sebentar di bawah. Baik, silakan. Semua tahu saya Gujingan dulu berasal dari anak miskin dari lembah terpencil. Saya cuma punya semangat membara dan hati yang mencintai Mingshu. Selain itu tak punya apa-apa. Jadi saat Mingshu memilih saya tanpa ragu, saya bertekad dalam hati. Seumur hidup saya pasti akan baik padanya. Puluhan tahun telah berlalu. Saya tak berani bilang saya suami sempurna. Tapi saya tanya hati nurani, saya selalu menempatkannya di urutan pertama. Cintailah dia. Hormati dia. Ini dia. Lahirnya akal terbaik, semakin dalam perbalan di awal. Semakin sakiti kaman di belakang. Aduh. Itu dia yang bicara, tapi aku sama sekali tidak menyangka bahwa istriku yang sudah tidur satu ranjang bersamaku selama puluhan tahun benar-benar merupakan ikatan suami istri dan berzinah dengan orang lain. Dia juga memindahkan aset, jadi aku memutuskan untuk bercerai dengannya. Benarkah itu? Bos Shen, permisi, apakah yang dikatakan bosku itu benar? Apakah Anda benar-benar berselingkuh? Omong kosong belaka. Mencuci pakaian kotor di depan Tuan Sidiwen. Anda ingin merusak kontrak ini kan, Tuan Sidiwen? Namun dia adalah investor yang paling menjunjung tinggi keharmonisan keluarga. Bos Shen, bosku, kalian berdua. Sebenarnya apa yang sedang terjadi ini? Bibi, aku tahu seharusnya aku tidak tampil sekarang, tapi aku tidak bisa diam melihat paman terus tertipu. Kemarin sore, ketika aku ke kantor untuk mengantarkan dokumen ke paman, aku melihat langsung Anda dan Tuan Qinxuan berperilaku akrab di kantor, bahkan membicarakan rencana untuk memindahkan aset inti perusahaan ke rekening pribadi kalian di luar negeri. Sungguh keterlaluan. Hanya untuk menjelekkan nama orang. Bohong sebesar ini bisa saja kamu buat. Tunggu. Aku kenal alur cerita ini, selanjutnya kan harus keluar bukti nih. Semoga mertua kuat, jangan sampai pingsan karena marah. Kalau tidak, ini akan dimulai lebih cepat. Jadi, apakah semua ini benar-benar rekayasa? Bu, apakah kamu benar-benar dengan Sikin itu? Diam. Jangan terpengaruh omongan mereka. Ya Tuhan, Bos Shen ternyata benar-benar berselingkuh. Dibongkar di saat seperti ini, Tuan Sidiwen pastinya akan sangat marah. Tuan-tuan, bagaimana reputasi ibuku selama puluhan tahun di dunia bisnis? Semua orang bisa melihatnya. Hanya berdasarkan omongan satu orang langsung mengambil kesimpulan. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Benar yang dikatakan bos muda Shen. Kita semua percaya akan perilaku baik bos Shen. Tapi tidak ada bukti apa-apa. Ini terlalu berlebihan. Bagaimana bisa begini? Itu cuma omongan kosong tanpa bukti. Aku tahu omongan tanpa bukti tidak ada gunanya. Semua bukti ini saya temukan secara tidak sengaja. Aku juga tahu bahwa mengatakan hal ini akan membuat Bibi marah. Tapi aku benar-benar tidak tega melihat keluarga Shen dikhianati oleh orang yang paling dipercaya. Ini semua sandiwara yang dia atur sendiri, tapi wajar saja. Dia begitu gigih membantu Gu Jing'an karena dia bukan anak dari keluarga kenalan lama, melainkan putri dari cinta pertama Gu Jing'an yang lahir dari wanita lain. Gu Jing'an memang berani sekali berkawin dengan putri asli keluarga Fu. Fu Wanqing karenanya menikmati hidup mewah lebih dari 20 tahun, pantas saja dia selalu membela Gu Jing'an. Ibu. Gu Jing'an. Bos Gu, izinkan saya mengingatkan Anda. Hari ini adalah hari penting penandatanganan kontrak kedua perusahaan. Mohon perhatikan suasana. Maaf, Tuan Sidiwen. Saya juga tidak ingin aib keluarga terbongkar. Tapi dia, Shen Mingshu, terlalu keterlaluan. Saya selalu ingat kasih suami istri. Tapi dia malah bekerja sama dengan orang luar, ingin menguras seluruh grup Mingseng. Shen Mingshu, kau diam-diam melakukan ini? Perusahaan bukan milikmu sendiri. Betul, selama ini
Kami begitu percaya padamu, pantaskah kau membalasnya? Hebat sekali memutarbalikkan fakta, menyiram semua kotoran ke ibu mertua. Jadi panah para pemegang saham hanya akan mengarah padanya. Pantas suami setelah ginjalnya bermasalah tidak lama kemudian meninggal. Rupanya untuk melindungi ibu mertua dan perusahaan. Dia kelelahan sampai titik darah penghabisan. Diam. Jangan lanjutkan. Kakak, apa sebenarnya yang terjadi? Tenang. Semuanya dalam kendali. Gu Jing'an, kita sudah puluhan tahun menjadi suami istri. Apakah kau benar-benar mau menfitnahku tanpa ampun seperti ini? Fitnah? Sampai sekarang kau masih membantah? Baiklah. Hari ini akan kubuktikan pada semua orang. Bagaimana kau mengkhianati keluarga ini dan perusahaan. Bagus. Mari kita lihat siapa yang akhirnya mempermalukan diri sendiri. Bukti di sini. Mencatat bagaimana kau, Shen Mingshu, bersekongkol dengan Qin Suen, merencanakan kerugian perusahaan. Sebelum mendapatkan bukti ini, aku juga tidak percaya. Istri yang telah berbagi ranjang denganku puluhan tahun bisa melakukan hal seperti ini. Bosku, membina rumah tangga itu tidak mudah. Apakah kau benar-benar mau membongkar istrimu di depan seluruh perusahaan? Pak Sidiwen, aku juga tahu ini tidak baik, tapi justru karena aku masih ingat kasih suami istri, terus menahan diri. Dia malah makin menjadi, sampai ke titik ini. Ibu. Ayah selalu sangat menghormati ibu. Terakhir dinas luar, kelelahan sampai usus buntu dirawat. Takut ibu khawatir. Khusus pesan jangan bilang ke ibu. Tapi ibu, bagaimana bisa ibu seperti ini? Cih, dia bukan kelelahan kerja. Jelas-jelas main terlalu gila sama model baru. Sampai masuk rumah sakit, kena penyakit kotor. Untung mertua sudah lama pisah kamar. Kalau tidak, muka ibu kaya di mana ditaruh? Gu Jing'an, isinya jangan diputar. Kalau diputar, keluarga kita benar-benar hancur. Sekarang baru takut? Dulu waktu lakukan hal-hal itu, kenapa tidak? Pikirkan keluarga, pikirkan perusahaan. Hari ini, aku harus membongkar wajah aslimu di depan semua orang. Gu Jing'an, aku sudah beri kau anak. Kau benar-benar mau buka aib kotor ini. Saat seperti ini? Maaf semuanya. Aku juga tidak mau begini, tapi tindakanmu tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga semua pemegang saham dan karyawan Ming Seng. Untuk mereka, aku tidak punya pilihan lain. Ya ampun, ini seru banget. Cepat rekam, pasti jadi berita utama. Tidak, bukan begitu. Matikan, cepat matikan. Ya ampun, orang di video ini. Bosku ya, tadi, menuduh sambil menangis terseduh-seduh. Ternyata, dialah yang selingkuh. Wanita di sini. Kan dia? Pantas tadi. Mati-matian bela bosku, rupanya. Selama ini sangat berbakti ya. Ini tidak benar. Bukan begitu. Matikan, cepat matikan. Pak Gu, rupanya kau yang tega tinggalkan istri dan anak. Pengkhianat keluarga munafik. Orang yang bahkan tanggung jawab keluarga saja tidak bisa jalankan. Aku umumkan, semua perusahaanku tidak akan kerja sama denganmu lagi. Pak Sidiwen, dengar penjelasanku. Dia yang suap teknisi buat video palsu. Katakan, kenapa kau lakukan ini? Inikah yang disebut asal lempar kesalahan cepat? Moral tidak bisa kejar? Videonya jelas banget. Sudah punya efek Dolby, masih berani balik tuduh di sini. Ah, memang si orang tua ini, bahkan selingkuhan berani dibawa ke samping. Apalagi yang tidak akan dia lakukan? Kamu masih berani tanya kenapa, Gu Jing'an? Saat kamu belum bisa move on dari cinta pertama, anak perempuannya kamu tempatkan di sampingmu. Kamu pikir orang lain tidak tahu? Anak cinta pertama itu, Fu Wanqing ini kan putri keluarga Fu? Bagaimana bisa kamu? Sekarang, untuk merebut bisnis keluarga Shen, kamu malah merencanakan sandiwara ini dengan selingkuhanmu. Menuduhku berselingkuh, menuduhku mengalihkan aset.
Semua itu hanya taktikmu saja. Jangan rekam. Aku sembunyikan ini begitu lama, bagaimana dia bisa tahu? Shen Mingshu. Tak kusangka, untuk menjelekkan aku, kamu sampai merencanakannya. Dengan sangat matang selama ini. Tuan Sidiwen, ini semua sandiwara yang dia rancang. Dengan teliti, hanya untuk merusak reputasiku. Agar dia bisa berhasil. Gu Jing'an, kau pikir aku akan seperti dirimu? Menuduh tanpa bukti. Tinggi. Semuanya lihat baik-baik. Ini catatan pembelian saham kecil Ming Seng Group secara diam-diam oleh Gu Jing'an selama setengah tahun terakhir, serta bukti pengalihan aset untuk beli properti di luar negeri. Jadi, yang benar-benar menggerogoti Ming Seng, mengkhianati pernikahan, adalah dia. Ini apaan sih? Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Wah, memang hebat ibu mertua. Muda dulu bisa jago di dunia bisnis. Menghancurkan lawan. Setelah menikah, bisa melahirkan suamiku. Dan anak-anak yang ganteng-ganteng. Tua pun masih bisa. Menghajar si brengsek. Gu Jing'an, kamu pengkhianat. Serigala berbulu domba, berani-beraninya mengincar aset perusahaan. Gu Jing'an, pantas saja kuartal ini. Rugi begitu banyak, ternyata masuk ke kantongmu. Saya umumkan mulai saat ini, hubungan pernikahan saya dengan Gu Jing'an dibatalkan, serta semua jabatannya di Ming Seng Group ikut dicabut. Sekaligus, saya akan gunakan jalur hukum untuk menuntut kembali semua aset yang telah dia alihkan. Tuan Sidiwen, Anda juga tenang saja. Mulai sekarang, putra saya Shen Tingyu akan resmi menjabat sebagai CEO Ming Seng Group. Bertanggung jawab penuh atas operasional grup. Pak Sidiwen, saya jamin. Bisnis inti Ming Seng tetap kokoh. Saya akan segera lakukan audit internal. Pastikan kejadian seperti ini tidak terulang. Suamiku keren banget. Mulai besok, aku jadi fans bisnis nomor satumu. Pergilah si brengsek. Bos ganteng muncul dengan gemilang. Bos Shen, ketegasanmu membuatku kagum. Saya bersedia. Beri Ming Seng kesempatan lagi. Nantikan kerja sama kita selanjutnya. Untuk hasilkan win-win. Pasti tak mengecewakan kepercayaanmu. Satpam, usir kedua orang ini. Mulai sekarang, jangan sampai menginjakkan kaki di Ming Seng. Bawa mereka pergi. Mingshu. Aku yang salah, tergoda setan. Kumohon, lihatlah pernikahan kita puluhan tahun. Beri aku kesempatan lagi. Jangan sentuh aku. Bawa dia. Kau kejam sekali. Kau dorong aku ke jalan buntu. Tunggu saja. Aku takkan biarkan kalian tenang. Bu, jangan nangis lagi. Ibu harus bangkit. Perusahaan sedang kacau. Tunggu ibu dan kakak untuk ambil alih kendali. Kamu benar. Gu Jing'an si brengsek itu tak pantas buat aku sedih. Duo-duo, berkatmu kali ini. Sebelumnya kami salah paham. Ibu minta maaf ya. Bu, jangan bilang begitu. Sebenarnya aku tak berbuat banyak. Semua karena persiapan ibu yang matang. Baru bisa gebuk si brengsek itu sampai tuntas di tempat. Kakak ipar jangan sungkan. Sekarang kau adalah bintang keberuntungan keluarga kami. Jadi, keluarga kita sekarang tidak akan bangkrut? Aku dan ibu juga tak perlu menari lagi? Pasangan anjing itu beraksi lagi. Bangsatnya nggak ada habisnya. Satu hari nggak bikin onar, badan gatel. Bu baru dapat kabar, kepala insinyur konstruksi perusahaan. Direbut Gu Jing'an dengan harga tinggi. Apa? Lusa ada lelang tanah pemerintah. Gu Jing'an sengaja di saat seperti ini rebut orang kita. Ini mau putus jalan kita. Ini gimana dong? Insinyur konstruksi? Itu kan bidang keahlian kakak? Tapi aku belum pernah kerja di perusahaan, lagi pula dari desa. Bagaimana caranya supaya ibu mertua dan suami percaya? Aku ini master insinyur konstruksi. Duo-duo, lelang lusa ini. Kamu ikut kita pergi bareng. Apa bisnis kamu sekarang ini? Hari ini banyak teman lama datang. Dari suasana hari ini, sepertinya untuk bidang tanah di kawasan barat kota. Bukan sedikit orang yang sangat bertekad untuk mendapatkannya. Tentu saja, itu kawasan perencanaan utama pemerintah. Bahkan Ming Seng pun ikut lelang. Bagaimana orang tidak berebut keras?
Lihat proyek ini, Bos Gu. Kenapa dia datang? Siapa yang di sebelahnya? Bukankah itu Bos Shen? Kamu belum dengarkan? Bosku selingkuh. Yang di sebelahnya itu selingkuhannya, dan sekarang dia sudah mendirikan perusahaan baru, jelas-jelas mau melawan Ming Seng. Lihat yang berkacamata di sebelah sana, Insinyur Wang. Dia itu kepala insinyur biaya konstruksi Ming Seng Lo. Dulu Bos Shen membawa dia kembali dari luar negeri dengan gaji tinggi, banyak perusahaan mau merebutnya. Beberapa hari yang lalu, dia direbut Bos Gu dengan bayaran tinggi. Trik ini cukup kejam, langsung ambil dari lawan. Personel teknis intinya, mari kita lihat siapa yang menang hari ini. Masih belum bisa dipastikan. Bos Gu. Kemampuan Bos Gu masih sama hebatnya seperti dulu. Bahkan talenta seperti Insinyur Wang bisa dia dapatkan. Sungguh mengagumkan. Ya benar Bosku, kedepannya kami masih banyak bergantung pada bimbinganmu. Tidak, itu terlalu berlebihan. Kalian memang berani datang ya, tapi kalau saya tidak salah ingat, sekarang Ming Seng bahkan tidak punya insinyur biaya konstruksi kan? Apa yang kamu omong kosong? Bukan, apa yang kami katakan itu salah. Sekarang Insinyur Wang ada di pihak kami. Tidak ada yang bantu kalian hitung biaya, masih berani ikut lelang. Bukankah ini mencari malu sendiri? Saya sarankan kalian, lebih baik cepat pulang saja. Daripada nanti di lokasi, karena tidak bisa hitung dengan jelas. Membuat lelucon, sisa-sisa martabat grup Ming Seng yang terakhir. Pasti akan hilang total hari ini. Gu Jing'an, jangan terlalu sombong. Siapa yang bilang? Kami grup Ming Seng kehilangan dia jadi tidak bisa berjalan? Perkenalkan, sekarang insinyur andalan grup Ming Seng kami. Ahli yang kamu anggap berhasil kamu dapatkan itu, bahkan satu jarinya saja tidak bisa dibandingkan dengan dia. Orang ini, kok kelihatan agak akrab. Shen Mingshu. Kamu benar-benar orang yang panik sampai sembarangan minta tolong ya. Sembarangan tarik orang seenaknya saja, sampai berani bermimpi dapat tanah itu. Di seluruh Jiangcheng, dalam bidang rekayasa biaya konstruksi, tidak ada yang lebih ahli daripada Insinyur Wang. Apa kemampuan nyata yang bisa dimiliki orang yang bahkan tidak berani muncul? Para tamu undangan, lelang akan segera dimulai. Silakan duduk secara teratur. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Hari ini, lelang tanah pertama adalah 1000 hektar tanah kosong di sebelah barat kota, harga awal 2 miliar yuan. 2 miliar 10 juta. 2 miliar 30 juta. Empat miliar. Begitu murah hati, langsung naik 2 kali lipat, Bos Gu. Ini benar-benar tidak memberi kesempatan sama sekali untuk orang lain. Bagian manis ini hanya bisa ditelan. Oleh perusahaan dengan modal kuat seperti mereka, kita hanya bisa nonton saja. 4 miliar, bagaimana Gu Jing'an bisa punya uang sebanyak itu sekarang? Properti Rong'an sudah menawarkan 4 miliar, apakah ada yang mau menawar lebih tinggi? Selamat Bos Gu, awalnya sudah membawa keberuntungan. Masa depan properti Rong'an pasti akan berjalan lancar. Tidak bisa apa-apa, persiapan matang, bicara dengan kekuatanlah. 4 miliar, kali pertama. Terjual. Grup Ming Seng, silakan tawar harga. 4 miliar 30 juta. 4 miliar 50 juta. 4 miliar 80 juta. 5 miliar. Meskipun tanah ini memang bagus, tapi 5 miliar. Bukannya terlalu banyak ya? Betul, dalam waktu sebentar sudah naik sampai 5 miliar. Ini bukan lelang sama sekali, jelas-jelas dua perusahaan saling bertarung untuk mempertahankan harga diri. Bu, kakak, apa kita masih mau terus menawar? Melihat cara mereka, mereka mau bertarung mati-matian melawan kita. Kalau terus begini, tidak ada untungnya bagi kita berdua. Tanah ini adalah inti pengembangan masa depan kota Jiangcheng. Jika kita dapatkan, pengaturan 10 tahun ke depan grup Ming Seng akan mendapatkan keuntungan terbesar. Nilai strategisnya jauh melebihi nilai sekarang. Tapi sekarang harganya sudah mendekati batas nilai tertinggi tanah ini saat ini. Kalau kita terus menawar, ruang laba akan sangat menyusut, tidak layak. Tidak, bahkan kalau tidak dapat untung, tanah ini sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan. Gu Jing'an, napas ini, grup Ming Seng harus dapatkan. 5 miliar 50 juta. Bos Gu,
batas atas tanah ini. Sekitar 6 miliar. Selama tawaran kita tidak melebihi 6 miliar. Proyek ini pasti untung, tidak ada risiko. $6 miliar? Apa? 6 miliar? Ini sudah melebihi harga tertinggi tanah satu blok tahun ini. Lebih tinggi lagi ya. Kak, gimana nih? Sudah ditawar 6 miliar. Tambahin. Kok nggak nambah? Tadi kan masih gagah berani? Sekarang kok pada bungkam? Nambah sedikit aja nggak berani, berani-beraninya saingan sama kita. Udahlah, nambah lagi juga nggak ada untungnya. Nggak ada untung sama sekali. Kirain Ming Seng itu hebat. Ternyata tanpa Pak Wang ya. Tanah yang layak aja kalian nggak bisa dapetin. Tentu saja. Tanpa profesional seperti Pak Wang. Untuk menilai, mereka mungkin nggak bisa menentukan nilai sebenarnya. Dari tanah itu, jadi penakut. Pantas aja berani saingan sama kita. Bodoh. Pikir dapat emas batangan, ya? Tanah itu kelihatannya enak, tapi di bawahnya isinya jalur patahan aktif yang kompleks. Cuma nangkangin fondasi. Sama pencegahan bencana aja, udah bisa nguras 2 miliar lagi. Kita nggak acting bagus, gimana caranya biar lo beli lubang neraka ini? Dengan harga yang nyaris mentok buat tanah itu. 6 miliar pertama. Laku? Selamat untuk Rong An Real Estate, berhasil memenangkan lahan 1. Shen Mingshu, lihat kan? Ini namanya jarak. Di mana ada talenta, di situ ada kekayaan. Ming Seng nggak bisa jaga orang, pantas aja cuma bisa lihat rezeki. Jatuh ke piring gujingan. Kayaknya di dunia properti ini, Rong An kita yang bakal jadi pemimpin ke depannya. Selamat, Bos Gu. Pasangan anjing, nikmatin dulu kesombongan kalian. Tunggu bentar. Lihat nanti kalian masih bisa ketawa apa enggak. Selanjutnya, lahan nomor 2 dalam lelang ini. Terletak di lahan kosong bekas distrik baru Chengdong, harga buka 30 juta. Ini dia, target kita adalah tanah ini. 35 juta. 80 juta. 43 juta. 50 juta. Laku? Selamat untuk grup Ming Seng dengan harga 50 juta. Berhasil memenangkan lahan 2. Shen Mingshu, ini. As kalian yang jagoan ya? Nggak dapat lahan tadi. Malah beli lahan sampah yang nggak ada yang mau ini. Saingan yang layak aja nggak ada. Bener-bener bikin ketawa ngakak ya. Lo ngerti apa? Cuma 50 juta. Beli buat disimpan aja. Gue juga rela. Sampai sekarang masih ngotot. Siapa yang nggak tahu? Pengembangan kawasan timur kota susah banget. Kalian gila ya? Ngambil sampah kayak gini dianggap harta karun. Ming Seng kali ini bener-bener salah lihat. Tanah itu. Bisa apa nilai pengembangannya? Iya, dibandingin sama yang bos gue dapetin. Tanah inti itu, bedanya kayak langit sama bumi. Kelihatannya tanpa Pak Wang, Ming Sengnya cuma segini. Siapa bilang kami beli tanah ini? Buat kami kembangkan sendiri? Nggak dikembangkan. Terus kalian bayar 50 juta buat apa? Ngematin babi dong. Ya tentu nunggu naik harganya. Siapa tahu beruntung. Bisa untung berkali-kali lipat. Nunggu naik harga? Tanah jelek gini gimana naik harganya? Selera jelek banget, pantas aja nutupin diri rapat-rapat. Gue pengen lihat Ming Seng dapat orang bodoh kayak gimana. Kian Duo, ternyata kamu toh. Shen Mingshu ya Shen Mingshu. Ming Seng beneran nggak ada orang lagi ya? Sampai dorong cewek kampung ke depan ini. Lucu banget sih. Gue udah curiga, profesional mana kayak kamu. Sembunyi-sembunyi, ternyata orang kampung kamu toh. Pada lihat nih, ini dia Ming Seng.
Sekarang levelnya sampai nyari orang yang nggak ngerti apa-apa. Cewek desa buat ikut lelang. Kayaknya nih, Ming Seng sebentar lagi bakal bangkrut total. Kamu ngomong apa sih? Bos Shen kali ini bener-bener gegabah. Sampai kasih menantunya yang nggak ngerti apa-apa buat nahkodai. Ini kan nyuruh perusahaan jatuh ke lubang api. Kelihatannya, kata bos gue bener nih. Tanpa Pak Wang, Ming Seng beneran nggak bisa. Sampai ngelakuin hal nggak profesional kayak gini. Siapa bilang Ming Seng bakal bangkrut? Lokasi tanah kayak gini emang jauh. Bangunan tua banyak, ini pasti target utama pemerintah buat digusur. Nunggu rencana pemerintah keluar, nanti uang ganti ruginya. Siapa tahu bisa naik berkali-kali lipat. Digusur? Kian duo-duo. Kamu pikir ini di kampung kamu, gusur kandang babi dapat ratusan ribu? Ini investasi bisnis, permainan dana miliaran. Kamu malah mau cari untung dari penggusuran. Kampungan banget sih. Dikasih kesempatan pegang dana gede, kamu cuma bisa pakai otak ngumpulin biji wijen, mikirin semangka. Menantu bos Shen ini benar-benar nggak pantas. Ming Seng kali ini kayaknya bakal jatuh gegara 50 juta ini. Tunggu, pada lihat, dokumen resmi baru aja keluar. Kawasan baru timur kota ditetapkan sebagai zona percontohan pendidikan utama. Akan segera digusur, nilai tanah itu naik minimal belasan kali lipat. Ternyata benar, Ming Seng Group dapat keberuntungan besar apa? 50 juta dapat untung miliaran. Pandangannya tajam sekali. Kenapa tadi aku tidak angkat tanda? Kakak ipar, ternyata benar kata-katamu. Luar biasa. Ini bukan investasi, ini seperti sihir ubah batu jadi emas. Iya duo-duo, kamu hebat sekali. Hanya kebetulan saja dapat keberuntungan. Hanya untung beberapa miliar? Tanahku di barat kota, nanti bisa untung bersih belasan miliar. Nanti tanah itu dikembangkan, Ming Seng kalian tetap akan kami rong-an injak-injak. Bosku, saran saya, sekarang sebaiknya telepon tim survei yang kalian kirim ke lokasi. Sekarang ini, mereka mungkin menemukan kabar buruk. Sedang bingung bagaimana melaporkan ke Anda. Apa katamu? Bosku, tim survei melapor. Di bawah tanah barat kota, penuh gua kapur dan patahan. Hanya untuk membuat fondasi dan tangani bencana. Minimal perlu tambah 2 miliar lagi. Apa? Menantu bos Shen ini sungguh hebat. Masalah yang bahkan tim survei tidak temukan sebelumnya, dia tahu. Iya, tidak hanya untung miliaran di tanah timur, tapi juga tidak rugi di tanah barat. Pandangan investasinya sungguh tinggi. Bagaimana kamu tahu tanah itu bermasalah? Bosku, bagaimana aku tahu tidak penting. Yang penting, tadi beli tanah sudah habis 6 miliar. Penanganan geologi ini minimal butuh 2 miliar. Itu belum termasuk kemungkinan kecelakaan proyek dan penundaan. Bahkan jika berhasil dibangun, biaya operasi tahunan, pemeliharaan, manajemen, semuanya ditotal. Butuh minimal 10 tahun baru bisa lihat untung. Kamu. Semangat bosku, jaga kesehatan. Berjuang hidup sampai hari dapat untung. 400 juta. 480 juta. 500 juta. 550 juta. Jadi, kamu sudah tahu tanah itu masalah besar? Tadi, kamu naikkan harga bertahap, ingin aku beli harga tertinggi. Dan terjun ke lubang api. Bosku, aturan lelang yang harga tertinggi menang. Anda kaya raya, Ming Seng kami tidak sanggup saing. Hanya bisa ikhlas memberi. Kian Duo-Duo, wanita jahat kamu. Berani-beraninya menjebak kami, kau akan celaka. Oh iya, kalau aku tidak salah ingat. Saat kau dan ibu bercerai dulu. Hanya bagi 50 juta lebih, kan? Jadi sisa 550 juta ini pasti dari pinjaman bank-bank besar. Kalau dihitung dengan cicilan pokok sama selama 10 tahun. Bosku, kau harus bayar lebih 6 juta sebulan. Itu termasuk 200 juta yang baru muncul tadi. Jadi, aliran dana rong-an.
Rongan? Bakal putus, dong? Mental kayak apa ini? Dengan kondisi tubuh begini. Gimana bisa hidup sampai lihat hari dapat untung? Pingsan di mana saja boleh, kok malah di sini? Cuma bikin jijik aja. Serahkan padaku. Permisi. Ada air bekas pelga? Makin bau makin bagus. Lebih baik yang baru. Dari Telet. Hah? Makin bau makin cepat siuman. Terapi fisik. Nyonya, ini air bekas pel toilet, dijamin. Bau banget? Aroma ini sungguh autentik. Kian Duo, ngapain kamu? Aku bantu bangunin dia. Pingsannya keterlaluan. Yun Hao, bantu sini. Siap kakak ipar. Buka mulutnya. Makin bau diminumin, makin cepat siuman. Aku siuman. Lihat, Beneran siuman? Wah, cepet banget siumannya. Ini air bau apa? Ini jelas rezeki. Kian Duo, tunggu saja. lepaskan, Tuan. Nyonya. Nyonya sudah tiada. Diam. Dia tidak mati, dia cuma tidur. Dia sudah bau, Tuan muda. Nyonya sudah bau. Dia tidak bau. Dia tidak bau. Apa-apaan ini? Dunia segila ini? Kakak ipar, kamu hebat banget. Kok rasanya? Kamu tahu segalanya? Aku? Mungkin aku memang orang yang beruntung. Beruntung? Kakak ipar, bantu aku buka, dong. Sudah buka 300 lebih. Tetap belum dapat edisi tersembunyi yang kuinginkan. Waduh. Sekarang, cara cari uang sebanyak ini? Boneka bulu. Bisa disaing. Jenis langka. Jenis tersembunyi. Kakak ipar, kamu hebat banget. Zi, Adikku itu. Udah gede, harus tenang kayak aku. Yunhao, waktu itu aku juga ada kesulitan. Bisa ketemu aku? Besok jam 10 pagi, di taman. Ya ampun, ini gratis bisa dilihat? Otot-otot ini, garis tubuhnya. Jubah mandinya kenapa nggak longgar dikit? ada apa? Sayang, pagi. Ini sup yang aku masakin khusus buat kamu, buat kesehatan. Duo-duo. Aku belakangan gak ngapa-ngapain kan? Udah tahu dia bakal jijik, tapi resep tonik ini sudah lama nggak bikin, jadi agak kaku. Tapi efeknya sama kok. Lah, mending aku latihan lagi deh. Walaupun penampilannya biasa aja. Tapi rasanya enak banget. Istriku kerja keras ya. Kita MAH nggak usah sungkan. Kamu gimana? Kalau mau beneran berterima kasih. Nggak keberatan kan kalau aku pegang perut kota-kota kamu? Mimpi kali. Tingyu, gawat. Yunhao dibawa gujingan. Gimana bisa? Kemarin Fuan Qi ngajak ketemu kakak kedua. Kakak kedua mau menyelesaikan urusannya. Ternyata, pasangan brengsek itu niat jahat. Langsung menyandera dia. Jadi Yunhao sekarang di mana? Nggak tahu, HP-nya nggak bisa dihubungi, pelacaknya dimatikan. Shen Mingshu.
Yunhao, ada padaku. Tapi anak ini kurang beruntung, belum berapa lama. Dia udah kalah 30 juta. Kamu sebagai ibunya, bayarin sedikit. Gu Jing'an, kamu mau apa? Kalau mau orangnya, bawa uang ke klub Huang Chao. Dengar ya. Kesabaranku terbatas. Jangan main-main denganku. Pasangan brengsek itu punya banyak utang. Sekarang pasti nggak bisa cari uang, makanya dia mikirin. Ide licik ini untuk menculik Shen Yunhao. Membuat jebakan agar dia kalah dalam judi. Pernah lihat ayah yang rugiin anak, tapi belum pernah lihat ayah yang rugiin anak separah ini. Duo-duo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo, ikut aku untuk menemui Gu Jing'an. Yunhao, Kakak kedua. Seorang pemuda tampan yang penuh energi. Malahan dipukuli sampai babi banget mukanya. Mbak Yu, kakak. Gu Jing'an, dia adalah anak kandungmu. Bagaimana kamu bisa tega melakukan ini? Anak kandung? Sekarang hanya anak yang ada di perut Wan King yang pantas menjadi anak kandungku. Jangan banyak omong. 3 miliar. Kalau tidak ada yang boleh bawa dia pergi. 3 miliar? Tadi kan kamu bilang 300 juta? Apa salahnya aku ganti ucapan? Penarikan uang besar dibantu permintaan terlebih dahulu. Bagaimana aku bisa keluarkan uang sebanyak itu dalam sekejap? Tidak punya uang kan? Mudah saja. Ini kan klub imperial, kalau tidak punya uang, kita bisa pinjam. Kita masing-masing pinjam modal 3 miliar. 3 ronde menentukan nyawa. Nanti, siapapun yang kalah atau menang, aku akan melepaskan dia. $3 miliar? Uang segitu bahkan tidak cukup buat saya isi celah gigi. Asalkan kamu berani duduk di meja judi ini. Saya punya cara buat kamu berhutang 30 miliar, bahkan 300 miliar. Nanti, bukan cuma buat tebus si sampah ini. Bahkan seluruh keluarga Shen semuanya, dari daging sampai tulang. Harus keluar semuanya buat saya. Benar-benar jalan surga tidak kamu ambil. Pintu neraka malahan kamu terobos masuk. Berani main kartu sama saya, benar-benar kodok yang lompat ke wajan minyak. Baiklah, kalau bos gue punya selera sebanyak ini. Kalau gitu saya akan temani kamu main beberapa putaran. Duo-duo, kamu bisa main? Aku tidak bisa, tapi aku pasti tidak akan kalah. Duo-duo, Gu Jing'an dibesarkan di desa sejak kecil. Bersama sekelompok penjudi, dia belajar trik curang dalam judi. Kamu seorang pemula main sama dia, pasti akan dirugikan, Mbak. Kakak kedua adalah juara poker Texas, dalam waktu sesingkat itu. Dia kalah 300 juta. Pasti Gu Jing'an dan Fuan King. Rencana yang dilakukan bersama. Betul sekali, kakak ipar. Kenapa, jangan-jangan kalian tidak berani untuk duduk di meja? Baiklah, karena kalian takut kalah. Berlututlah dan mohon padaku. Mungkin jika aku sedang senang, aku bisa beri diskon 1% untuk kalian. Sudah ku bilang, aku yang akan main denganmu. Kakak ipar Duo-duo. Duo-duo, biarkan aku saja, saat aku kuliah di luar negeri. Aku sering main Texas Hold'em dengan teman, meski sekarang sudah agak lupa. Tapi masih lebih baik daripada kamu yang belum pernah main sama sekali. Serahkan padaku, jangan khawatir. Ayo mulai. Tekniknya sangat mahir. Ahli sekali. Menurutku, cara mainnya tidak seperti pemula. Jangan-jangan sama seperti kami. Takut apa? Di meja kartu, yang penting pengalaman dan strategi. Dia cuma gadis kampung yang tidak tahu apa-apa. Meski belajar sedikit trik, HMPH. Itu cuma pamer saja. Sebagai tuan rumah, aku mengikuti keinginan tamu. Kamu yang putuskan mau main apa? Pai Gowu, Texas Hold'em, atau Bach Carat. Permainan yang kamu sebut itu, aku tidak bisa main. Tapi kebetulan kita bertiga,
Mainkan Dou Dizu saja. Doudizu, kamu bercanda ya? Dia berani main Dou Dizu di sini? Dou Dizu, kupikir kamu punya kemampuan hebat. Ternyata cuma orang udik yang hanya bisa main permainan anak-anak. Kampungan banget. Lalu kenapa? Yang penting bisa mengalahkan kalian kan? Bagikan kartu. Baik. Ayo, potong kartu. Taruhan dasar kita adalah 100.000. Bisa menawar skor. Tawar berapa skor, kalikan berapa kali, maksimal tawar 5 skor. Dou Dizu adalah permainan kartu yang paling mudah dimanipulasi. Biasanya, Gu Jing'an pasti akan memberiku kartu bagus. Untuk membuatku serakah. Setelah aku percaya diri dan menawar skor tinggi, mereka akan menggunakan penindasan yang tanpa kebetulan untuk menjatuhkanku ke jurang. Lihat kartu. Hah? 3 kartu itu untuk apa? Iya, ini maksudnya apa? Kartu dasar aja nggak tahu. Kartu tuan tanah. Ternyata kamu beneran pemula ya? Aturan main aja nggak tahu. Kayaknya, jurus-jurus hebohmu itu cuma buat nakut-nakutin orang doang. Level segini berani main? Mau kasih duit gratis ya? Siapa bilang aku nggak tahu aturan? Udah lama nggak main jadi lupa. Kartu ini? Apaan sih kartu ini? Aduh. Kartuku biasa aja. Aku panggil 1. Wah, kartuku bagus nih. Aku panggil 3. Sayang, mereka panggilnya rendah semua. Kartuku ini harusnya panggil tuan tanah ya? Panggil. Harus panggil. Kartu bagus gini, panggil 5. Iya. Menang pasti. Panggil 5. Kartu ini kelihatannya isinya bom semua. Main asal aja pasti menang. Tapi sebenarnya ini jebakan yang mereka siapin. Dasar 10.000. Dengan permainan rapi mereka, cuma butuh 1 ronde. Buat bikin aku bangkrut total. Duo-duo, dasar 10.000 kayaknya kebesaran. Mereka jelas udah siap-siap. Iya, Bu. Lihat aja tatapan mereka berdua. Udah ketahuan mau ngapain. Kartu ini jangan dimainin. Duo-duo. Kok kamu nggak panggil tuan tanah? Panggil. Kartu bagus gini. Pasti panggil. Aku panggil 5. Wah, hoki aku lagi bagus banget nih. Hoki beneran mantap. Wah, rejeki emang luar biasa. Nggak ada 1 kartu sampah pun. Nggak nyangka dia jago main banget. Si bodoh udah kena umpan. Kalau gitu aku keluarin dulu. 3 bawah 1. 3 kartu 3 bawah 1 7. Bom. Dia mau aku bom. Aduh. Kartuku kok 3 bawah 1 aja nggak punya. Ya udahlah. 4-5. Baru buka langsung bom. Kartunya sehebat apa sih? 4-5. Aku bisa sambung nih. 4-6. Kalian ngapain sih? Dua-dua baru keluarin 3 bawah 1. Kalian langsung ikut 2 bom. Iya nih, kalian berdua, kok 3 kartu 3 aja dibom? Jangan-jangan, kalian udah dari tadi siapin kartu sendiri? Kartunya kan kamu yang kocok. Gimana caranya kami siapin? Kalau nggak suka kebanyakan bom, ya kamu bom balik dong. Hah? Kalau gitu aku 4-8. Bodoh. 4-10. 4J. Astaga, dari awal langsung bom terus. Apa aku lagi mimpi? Kalau ini bener, taruhan ini bisa miliaran. 4 ki. Wah, pas banget. 4K. Udahlah, gak usah serang teman sendiri. Aku lepas. Maaf ya,
Aku masih bisa lanjutin. 4A. Hah, gak bisa ikut lepas. Kak Wan King, gimana? Aku ikut 4-2. Sepertinya kali ini aku lebih beruntung dikit. Sekarang di tanganmu cuma tinggal 4-9 kan? Sampai sekarang, udah ada 9 bom. Base score 100.000, kau call 5, 9 bom kali 9. Kalau kalah, kau harus bayar kami masing-masing 256 juta, 2 orang jadi 512 juta. Dan permainan ini belum selesai kalau sampai akhir. Bisa-bisa kau kalah lebih banyak lagi. 500 juta? Ini lebih banyak dari 300 juta Yun Hao kalah. Gak bisa. Ini taruhannya gila banget. Kami gak mau ikut campur, Yun Hao. Kau berjuang sendiri aja. Kakak, jangan dong. Kau gak boleh tinggalin aku. Mau kabur? Aturan meja, sekali mulai gak bisa berhenti. Kian duo-duo. Kalau kau nyerah, bayar uangnya. Kalau gak punya uang, suruh Ting Yu. Kasih 20% saham Ming Seng Group buat bayar utang. Mimpi. Aku mati aja, gak akan biarin Ming Seng Group jatuh ke tangan bajingan kayak kau. Wah, itu bukan urusanmu. Hari ini, bawa uang atau saham, kalau enggak, kalian semua gak bakal keluar dari sini. Aduh, Jing An. Aku lihat dua-dua sama Zi. Kulitnya masih halus dan lembut. Kalau gak bisa bayar, kirim ke tempat tertentu. Mungkin bisa dijual dengan harga bagus. WKWKWK. Benur juga, serang. Cukup. Saham bisa aku transfer, tapi mereka, jangan sentuh. WKWKWK bagus. Bawa kontraknya. Ayo. Tunggu. Siapa bilang? Aku kalah ronde ini. Aduh, Kian dua-dua. Kamu sedang ngomong mimpi kan? Cuma tinggal 4 kartu 9 doang. Bagaimana melawan 4 kartu 2 saya? Hahaha. Gak bisa lawan? Kalau gitu lihat baik-baik. Kartu saya. Apa sebenarnya itu? Astaga, kartu raja ada di tangannya. Kartu raja. Aku menang. Gak mungkin ini. Bagaimana bisa kartu raja ada di tanganmu? Kenapa tidak mungkin? Kartu raja ini dari tadi ada di tanganku terus. Kamu curang. Kartu raja itu jelas-jelas ada di tanganku. Aku bahkan tidak menyentuh kartu MU. Bagaimana bisa aku curang? Kak Wan King, kamu salah lihat kartu kan? Salah lihat? Lucu sekali. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kartu sendiri? Wan King, bagaimana kartumu bisa? Gak mungkin ini. Kartu bawahku jelas-jelas itu kartu raja. Kenapa berubah jadi 4 kartu 9? Kalian tadi semua lihat kan? Kartu bawahku. Jelas-jelas itu kartu raja. Dia yang melakukan trik busuk ini. Kamu ingat salah deh, kartu raja dari tadi ada di tangannya terus loh. Iya, kita semua lihat kok. Kakak ini jagoan, cuma perlu satu trik. Tukang tempat dan ubah ingatan. Gampang banget lah. Cuma saja tenaganya banyak terpakai, malam nanti. Harus pegang perut suami dulu, pulihkan tenaga. Kalian semua disuap dia. Bekerja sama menipu aku. Yang dua-dua. Ini wilayah Tuan Long lol, curang. Tidak akan dapat akhir yang baik. Tuan Long. Berani sekali. Siapa yang berani sekali di wilayah Tuan Long? Tempatku berani curang? Aduh Tuan Long. Anda datang tepat waktu. Wanita ini yang curang di tempatmu, melanggar peraturan. Ya Tuan Long, orang yang merusak tempatmu begini. Anda pasti harus tangani dengan baik. Tuan Long ini kelihatannya keren dan berwibawa, tapi sebenarnya dia suami takut istri yang cuma dapat uang jajan 50.000 sehari. Dia biasanya mau minum bubble tea dengan tambah taro dan mutiara. Harus lapor ke istri dulu jauh-jauh hari.
Bagaimana dia tahu? Tidak benar, dia belum bicara juga. Kenapa aku bisa dengar dia bicara? Tuan Long, berani curang di tempatmu, itu benar-benar keterlaluan. Orang seperti itu harus dihukum tegas sesuai aturan. Sebagai peringatan, HMPH. Berani curang di tempatku, harus dihukum berat. Ayo, tahan si penipu itu. Benarkah itu dia? Qian Duo, kamu selesai. Mereka. Kenapa mereka yang ditangkap? Long Ye, yang curang itu dia. Kenapa kalian tangkap kami? Iya Long Ye, yang harus ditangkap itu dia. Diam kau. Hebat juga kau. Tempatku ini hiburan resmi. Dikacaukan oleh kalian berdua bajingan. 2-3 ronde saja. Buat pemuda itu kalah 30 juta. Kamu hebat ya. Long Ye, kami salah. Kami tidak berani lagi. Mohon ampunilah kami. Iya Long Ye, ini cuma salah paham. Yun Hao itu anakku, kami cuma bercanda. Gu Jing'an, tidak punya malu ya? Tadi memaksa kami tanda kontrak, kenapa tidak bilang? Ini cuma bercanda? Sekarang ketahuan. Kamu bilang salah paham. Di dunia ini, mana ada hal sebaik itu? Betul. Kamu, sudah, bawa keluar 2 sampah ini. Menurut aturan. Hajar habis. Long Ye. Lihat, ini namanya apa? Bos Shen. Terima kasih banyak. 2 orang ini sudah sering berbuat onar di sini. Bukan sekali 2 kali. Aku selalu tidak dapat bukti nyata. Hari ini, berkatmu yang kasih tahu duluan. Baru bisa menangkap mereka berdua. Long Ye terlalu sungkan. Saya yang harus berterima kasih, Anda muncul tepat waktu. Ini bukan masalah besar. Lihat adikmu sudah terluka, biar dia berobat dulu. Urusan di sini serahkan padaku. Terima kasih. Ayo pergi. Dewa yang dia sebut dalam hati tadi, maksudnya apa ya? Ibu dan Si, jaga Yun Hao di rumah sakit saja. Aku antar kamu pulang dulu. Oke. Sebelum bola itu terbang ke sini. Kok kamu sudah menarikku duluan? Iya. Aku cuma kebetulan merasa ada sesuatu terbang ke sini. Baru saja menolongmu sekali. Duo. Aku ada satu pertanyaan yang sudah lama ingin kutanyakan. Sebenarnya kamu siapa? Aku hanya Qian Duo. Seorang cewek yang beruntung saja. Hanya karena beruntung? Kamu bisa memprediksi bola basket yang akan terlempar duluan. Dan juga tahu kalau harga tanah di distrik timur Dongcheng akan naik drastis. Mungkin aku terlahir lebih waspada dan lebih beruntung. Kalau begitu, aku semakin harus menjagamu tetap di sisiku. Dengan begini, kinerja grup Ming Seng seharusnya bisa naik 2 kali lipat kan? Wah gawat, senyum pria ini ternyata sangat tampan sekali. Ingin sekali mengajaknya berhubungan intim sekarang juga. Ayo berjalan, dewa keberuntunganku. Dingin di luar, kita pulang saja. Hei kakak dan kakak ipar. Ada apa? Ulang tahunku sebentar lagi, di usia baru ini. Aku ingin mencoba sesuatu yang baru. Ingin ngapain lagi kamu? Aku ingin ngecat rambut ini jadi hijau. Shenzi, kalau kamu berani ngecatnya, aku akan biarkan kamu rasakan sendiri kenapa bunga bisa berwarna merah. HMPH, tidak seru. Kakak, kamu hanya lebih tua 6 tahun dariku saja. Kok kamu hidup seperti orang kuno banget sih? Kakak ipar, aku kasih tahu ya, pria yang sudah lewat 25 tahun. Umurnya sudah sama seperti 65 tahun loh, kakakku ini sudah tua banget. Shenzi, Aku pergi duluan. sayang. Orang lain boleh tidak percaya padaku. Sentuhan ini, suasana ini, udah aku tunggu sekian lama. Akhirnya mau dapat daging, nih. Wah kebahagiaan datangnya juga. Terlalu mendadak sih.
Sayang, kamu kan bilang Zi sebentar lagi ulang tahun. Hadiah apa yang bagus buat dia? Banyak banget pilihan di sini. Mataku sampai bingung memilihnya. Biasanya aku selalu kasih dia perhiasan atau yang edisi terbatas. Tas, gaun. Dia semua sukanya. Begitu ya. Kamu? Kamu suka apa? Aku suka emas. Semakin berat semakin bagus. Kamu tidak suka berlian? Bukankah katanya berlian itu abadi? Satu butir bisa bertahan selamanya? Emas lebih bagus, emas itu mata uang keras. Barang antik di masa sulit, emas di masa makmur. Tahukah kamu, beberapa tahun terakhir ini, harga emas naik gila-gilaan. Berlian ini, harga tambahannya terlalu tinggi. Yang seperti ini, berkilau emas dan berat. Lebih cocok untukku. Nyonya Shen, ini katalog seri baru yang baru sampai. Mau lihat? Baik, saya lihat. Halo. Yang pesanan khusus sebelumnya, taruh dulu semua. Siapkan satu set perhiasan emas lagi untuk nyonya muda. Semakin berat semakin baik. Macaron di meja dessert harus dari toko di barat kota. Zi paling suka rasa mereka. Tenang, Nyonya, sudah diatur. Sudut backdrop, atur lagi. Dan balon-balon ini, tambah warna cerah, biar bagus di foto. Baik, Nyonya. Saya segera suruh orang atur. Tentu, yang paling penting keamanan. Besok yang datang. Semua keluarga dan teman dekat. Saya tidak mau ada orang tak berkepentingan datang mengganggu. Semua orang yang masuk harus diperiksa ketat sesuai syarat. Tenang, Bos Shen. Kami sudah tambah personel. Pastikan sempurna. Kenapa kita seperti tikus di selokan? Bersembunyi di sini, sementara keluarga Shen bisa mengadakan pesta ulang tahun mewah seperti ini? Marah-marah saja percuma. Sekarang kita bukan hanya belum bisa bayar utang. Longye juga masih berusaha cari saya. Saya susah, mereka juga jangan mau enak. Pesta ulang tahun? Saya akan buat keluarga Shen hancur reputasinya, tak bisa bangkit selamanya. Bagaimana kabarnya? Nyonya Li, lama tidak bertemu. Selamat ulang tahun, Nona Zi. Terima kasih. Cantik sekali, meriah sekali. Kalian datang buat apa? Di sini tidak menyambut kalian. Mingshu, hari ini ulang tahun Si. Saya sebagai ayahnya, datang ucapkan selamat untuk anak perempuan. Masa tidak boleh? Iya. Tante, saya dan Zi dulu juga teman baik. Tentu datang tulus ucapkan selamat. Jangan pelit, jangan usir kami. Kalian? Duo-duo. Kesini dulu. Hari pesta ulang tahun, kakak ipar dan adik ipar keluarga Shen. Skandal mesum mereka terbongkar. Mau lihat keluarga kalian? Bisa tetap berdiri di kalangan atas? Terima kasih semuanya. Sudah datang merayakan ulang tahun putri saya sih. Makanan sudah siap, silakan menuju area makan. Hati-hati, nanti ketemu lagi. Kamu ngapain terus-terusan melewatin aku? Jangan-jangan, diam-diam nambahin sesuatu ke minumanku? Kian Duo-duo, kamu anggap aku orang macam apa? Yun Hao. Apa sih? Aku tahu, kamu punya masalah. Sama ayahmu ini. Tapi, kita kan tetap ayah dan anak. Minum segelas, nggak berlebihan kan? Oke, mau bilang apa?
Selesai, ayo pergi. Ayo. Ini, kok nggak ada reaksi sih? Jangan-jangan Shen Yunhao ini. Nggak bisa ya? Masuk lihat. Kalau gagal, kita bisa bantu mereka. Kok kalian nggak pingsan? Padahal jelas-jelas. Kakak, aku bilang, kamu nonton drama bodoh kebanyakan. Otakmu jadi rusak, ya? Bau obatmu aja. Bau banget kayak minyak angin dicampur racun serangga, masih mau jebak orang. Dengan otak kalian berdua, jangan lagi main-main intrik, oke? Atau, kalian berdua benar-benar sudah kepepet, mau cari kerjaan tetap? Masuk buat jahit di dalam? Kian duo-duo. Jangan sok jago. Meskipun kalian gak melakukan hal serius. Terus gimana? Rekaman CCTV hotel ini jelas-jelas nangkep. Kamu dan Shen Yunhao masuk satu kamar yang sama, laki-laki perempuan sendirian. Foto dan video ini kalau bocor, keluarga Shen tetap hancur. Oh ya? Tapi kayaknya, kalian nggak bakal punya kesempatan itu deh. Terima kasih kerjasamanya. Nama mereka. Ada banyak tunggakan besar, sudah dilaporkan. Kami lagi bingung cari orangnya, hari ini kebetulan sekalian. Kamu sengaja, Kian Duo-Duo. Ini jebakan yang kamu siapin. Tentu saja. Kalau nggak, kira pengamanan keluarga Shen. Buat dari kelas apa? Semuanya aja. Biar kalian berdua yang sok-sokan ini masuk. Dan bisa sukses masukin obat dengan lancar. Kami cuma ikuti skenario kalian. Sekaligus bantu kalian siapkan panggungnya. Kakak ipar. Dengan IQ selevel mereka, bisa mikirin cara meracuni. Udah prestasi luar biasa, jangan harap bisa nebak rencana mata-mata dalam mata-mata kita. Tapi tadi minuman itu, kalian kan minum. Racikan rahasia kakak ipar, 1 biji bikin segar. 2 biji gak capek, 3 biji. 3 biji gak perlu. Dengan trik receh kalian, 1 biji udah cukup ngalahin kalian. Ayo pergi. Kian Duo-Duo, aku gak bakal lepasin kamu. Dadah. Sayang, kita juga pergi makan yuk. Asem banget, Kak. Ini bau asem cinta ya? Wah. Kamu beneran siapin buat aku. Itu padat lagi. Gak cuma itu, set lengkap. Aku juga siapin buat kamu. Mahkota Phoenix emas murni, yang 5 kilo itu. Suamiku. Suamiku tersayang. Mahkota 5 kilo. Jangan-jangan leherku. Apa? Tapi, sudut bibirku. Pasti bakal melebar sampai belakang kepala, sejajar sama matahari. Ayo pergi.